wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, Bapak, Ibu Guru dan staf untuk membersamai saya selama 1 jam ke depan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, jadi sebelumnya saya kembali memperkenalkan diri walaupun teman-teman semua sudah mengenal saya. Jadi nama saya Agustia dari UPT SMP Negeri 1 Malangke, CGP Angkatan 10 Kabupaten Luwu Utara. Dan kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan kegiatan pengibasan pada modul 1.4 dengan judul modul budaya positif. Selanjutnya, capaian umum modul 1.4 yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin positif dalam pendidikan secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk membentuk murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Demikianlah capaian modul yang akan dicapai pada modul 1.1 ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai budaya positif. Jadi mungkin masih banyak di antara kita yang masih penasaran seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Ya. Nah, kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi yang dimaksud budaya positif di sini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi semua stakeholder di sekolah, baik itu pimpinan, guru-guru, staf, dan tentunya yang paling khusus pada murid-murid kita. Kemudian sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa lingkungan positif mendukung murid untuk menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi untuk mewujudkan murid yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab, yang tak kalah pentingnya adalah lingkungan positif, membentuk lingkungan yang positif. Nah, kemudian sesuai standar nasional pendidikan sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa atau ide-ide murid, kemudian kreativitasnya, kemudian kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi ini adalah gambaran lingkungan positif, terutama lingkungan belajar yang mendukung untuk mewujudkan pribadi murid yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk lebih mendalami lagi budaya positif ini ada beberapa konsep-konsep yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep-konsep yang mendukung pelaksanaan budaya positif di sekolah. Sekarang kita akan lihat pada slide selanjutnya penjelasan daripada konsep-konsep yang ada. Yang pertama, disiplin positif. Ya, jadi mungkin kita setiap hari sering mendengar kata disiplin positif
positif, tapi mungkin masih ada di dalam pikiran kita apa sebenarnya itu disiplin positif. Karena yang sering kita dengar itu biasanya adalah disiplin, ya. Kemudian berkembang menjadi disiplin positif. Nah, kita lihat di sini Bapak Pendidikan kita Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ini adalah konsep menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul Pemikiran, Konsepsi dan Keteladanan serta Sikap Merdeka. Kemudian buku ini dicetak lagi untuk kelima kalinya pada tahun 2013. Kemudian ini ada pada halaman 470. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, sebagaimana yang ditekankan tadi oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Disiplin yang memiliki motivasi internal, artinya disiplin yang berasal dari kesadaran diri kita sendiri, bukan karena adanya faktor lain. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi internal, dari kesadaran yang berasal dari dalam diri kita. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita sebagai motivasi eksternal yang berasal dari luar. Jadi ini yang banyak terjadi pada peserta didik kita. Mereka belum memiliki motivasi internal dari dalam dirinya, sehingga diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan mereka. Jadi ini masih disebut motivasi eksternal yang berasal dari luar, yang sifatnya jangka pendek. Ya, jadi kalau motivasi itu masih eksternal, berarti sifatnya dia masih kesadaran jangka pendek. Kalau motivasi sudah berasal dari dalam diri kita, motivasi internal, nah itu sifatnya adalah kesadaran jangka panjang dan melekat kepada diri kita sampai akhir hayat. Ya, kemudian Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline pada tahun 2001, dia menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi jika siswa kita sudah memiliki disiplin internal, disiplin diri dari dalam dirinya, motivasi internal, maka dia akan memiliki tujuan mulia. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya yang disebut dengan nilai-nilai kebijakan universal. Ya, contohnya misalnya siswa kita membiasakan diri datang tepat waktu. Nah, itu memiliki nilai-nilai keyakinan. Ada nilai keyakinan, kedisiplinan di dalamnya yang diyakini oleh siswa tersebut. Ya, jadi seperti ini yang dimaksud bahwa ada nilai yang mereka yakini, nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita lihat pada slide selanjutnya. Kemudian tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Ini tadi yang dimaksud, motivasi yang berasal dari kesadaran diri, berupa kesadaran dari dalam diri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, dan mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada hukuman ataupun pemberian hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membentuk murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik. Karena ekstrinsik ini masih bersifat motivasi dari luar yang dipengaruhi oleh hukuman dan hadiah. Jadi ini yang kita harapkan bertumbuh pada diri murid kita dan semua stakeholder yang ada di sekolah, yaitu disiplin diri. Disiplin atau disebut dengan disiplin positif yang berasal dari kesadaran dalam diri kita tanpa adanya faktor eksternal seperti peraturan atau hukuman atau hadiah.
Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai ini sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini ada banyak sekali. Seperti dalam profil pelajar Pancasila ini bisa kita lihat ada 6 ini dimensi profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada lagi ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu diantara beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh seseorang yang sudah memiliki disiplin diri atau motivasi internal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang lain seperti cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, kesatuan. Kemudian dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya kita pindah pada konsep teori motivasi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang biasa kita lihat pada kondisi peserta didik kita, ya. Jadi 3 motivasi yang mendasari setiap perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi terendah. Kita mulai dari yang motivasi terendah untuk menghindari ketidakadilan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat motivasi yang paling rendah, ya. Motivasi biasanya yang memotivasi perilakunya ini adalah menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Kemudian dia akan bertanya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul. Jadi ini motivasi yang berada pada tingkatan terendah, ya. Melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini masih biasa kita lihat terjadi pada peserta didik kita. Melakukan sesuatu karena takut dihukum oleh guru atau merasa tidak nyaman dengan hukuman. Nah, kita harapkan peserta didik kita mengalami pergeseran motivasi, tidak berada pada motivasi nomor 1 ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, setelah motivasi menghindari hukuman, nah ini yang kedua, motivasi melakukan sesuatu karena mau dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan seperti hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, ini juga masih bersifat eksternal, belum berasal dari dalam diri, bukan motivasi intrinsik. Jadi sifatnya ini hanya jangka pendek. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi yang tertinggi, ya, yang kita harapkan ada pada setiap diri stakeholder di sekolah kita, ya. Nah, terutama pada peserta didik kita. Jadi melakukan sesuatu karena ada nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai diri mereka. Nilai-nilai yang mereka percaya itu yang tadi sudah kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, ya. Itu nilai-nilai yang dituju. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang mereka yakini. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif atau kesadaran diri karena motivasinya bersifat internal, bukan eksternal, ya. Jadi kita harapkan setelah melakukan usaha dan pembimbingan dan menuju peserta didik kita harapkan mereka menjadi orang yang memiliki motivasi nomor 3. Menghargai diri mereka, melakukan sesuatu karena menghargai diri mereka, karena meyakini nilai-nilai yang mereka percaya dan menjadi orang yang mereka inginkan.
menjadi orang yang lebih baik. Kira-kira kalau dalam pembelajaran sehari-hari, dalam praktik pembelajaran, motivasi apa yang Bapak Ibu temukan ini? Di antara 3 jenis motivasi ini yang banyak Bapak Ibu temukan, kira-kira motivasi pada tingkat keberapa? Takut dimarahi hukuman. Ya, takut dimarahi ya, atau motivasi menghindari hukuman. Itu masih banyak terjadi pada peserta didik kita. Ya, jadi masih takut karena adanya peraturan. Jadi belum menanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Nah, namun kita harapkan motivasi ini akan mengalami pergeseran ya, paling tidak naik setingkat ya, mendapatkan penghargaan, imbalan. Kemudian setelah mereka mengalami peningkatan motivasi, kita harapkan pada akhirnya mereka berada pada motivasi yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri, kemudian menjadi orang yang mereka inginkan, yang lebih baik dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan tadi kita lihat nilai-nilai kebajikan universal ya. Kalau Bapak Ibu yang lain, adakah yang mendapatkan motivasi yang ketiga? Ya, belum sampai ya. Ya, jadi menurut Ibu Wakil belum sampai ke sana. Walaupun sudah ada 1-2 yang menunjukkan ya. Ya, menunjukkan motivasi tersebut. Ya. Ya, kita lanjut pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi ada 3 yang biasa kita berikan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, biasanya kita memberikan hukuman, kadang juga kita memberikan konsekuensi, dan selanjutnya kita akan mencoba teori baru yaitu restitusi. Ya. Nah, karena kenapa? Kalau kita lihat perbandingannya di sini, memberikan hukuman itu merupakan identitas gagal. Secara tidak langsung kita menciptakan identitas gagal pada peserta didik kita. Nah, kalau kita sudah mulai beralih pada konsekuensi dan restitusi, secara tidak langsung kita sudah mendidik siswa kita atau mengarahkan siswa kita pada identitas sukses menuju pada disiplin positif. Nah, kita lihat di sini kalau hukuman, apa yang terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Terutama kalau hukuman fisik, kalau hukuman verbal mungkin hanya hatinya yang sakit, tapi kalau hukuman fisik sudah sakit fisik, sakit juga hatinya siswa ya, mengakibatkan identitas gagal nanti pada akhirnya. Kemudian pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian pada restitusi ini memberikan pilihan kepada peserta didik apa yang mereka mau lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian pada hukuman ada rasa tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang ya. Jadi kalau mungkin setelah kita hukum secara basic siswa itu tidak nyaman terhadap kita, selalu diingat bahwa ini bapak ibu guru yang pernah menyakiti saya ya. Nah, kemudian pada konsekuensi ada rasa tidak nyaman, kamu bersifat jangka pendek, rasa tidak nyamannya itu bersifat jangka pendek. Kemudian restitusi menguatkan murid dalam waktu jangka panjang, menimbulkan kesadaran diri. Kemudian hukuman, korban mendapat keadilan, pada konsekuensi korban bisa diabaikan, dan restitusi korban mendapat ganti. Kemudian pada hukuman murid atau anak tersakiti, pada konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, pada restitusi murid mendapatkan penguatan ya. Kemudian pada hukuman murid akan berperilaku pasif, agresif, dan mungkin bisa dendam ya. Kemudian pada konsekuensi penguasannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, pada restitusi masalah terpecahkan. Jadi ini beberapa perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, kemudian pada hukuman ini kita menerapkan perilaku negatifnya. Biasanya kita berkata awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kemudian ada model paksaan. Ya, jadi kalau kita bilang sudah, pokoknya kamu lari ke dunia sana, jadi itu sudah merupakan model paksaan, tidak ada tawar menawar atau kesepakatan antara siswa. Ya. Kemudian mendorong siswa untuk menyalahkan dirinya. Konsep diri siswa dan guru, kemudian murid akan menyembunyikan kesalahannya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Ya, dan dalam hukuman ini adanya itu negatifnya, tidak menimbulkan kesadaran diri dari anak. Kemudian murid marah, bersalah,
mengasingkan diri tidak diharapkan dan dibuat oleh guru, tidak ada kesepakatan. Kalau pada konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kemudian kehilangan hak, waktu jeda, kemudian sudah diketahui atau masuk akal. Nah, ini salah satu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya diberikan tiba-tiba, tidak diharapkan dan melukai perasaan anak maupun fisiknya anaknya. Kemudian tidak selaras dengan pelanggarannya. Misalnya terlambat datang sekolah dihukum dengan dijemur. Jadi tidak selaras dengan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan. Kemudian kalau dia konsekuensi ini sudah diketahui, jadi dibuat oleh guru dan murid. Jadi ada kesepakatan sebelumnya, seperti yang pernah kita sosialisasikan pada orang tua siswa. Ya, jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, berarti sudah diketahui oleh kedua belah pihak, kemudian masuk akal, ya. Misalnya siswa terlambat 10 menit masuk ke dalam kelas, maka setelah jam istirahat nanti anak tersebut harus tinggal di dalam kelas selama 10 menit, menyelesaikan pelajarannya yang tertinggal tadi selama 10 menit. Jadi ada kesesuaian antara pelanggarannya dengan konsekuensi yang diberikan. Kemudian pada restitusi itu yang terjadi adalah semuanya adalah hal yang positif. Apa yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu pertanyaannya kita juga pada siswa. Kemudian ada teori kontrol dulu, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Kemudian murid tidak kehilangan waktu, bersemangat dalam memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Nah, kenapa dikatakan di sini perbedaannya? Kalau hukuman dibuat guru, kemudian konsekuensi kesepakatan antara guru dan murid, sedangkan restitusi ini dibuat oleh murid dan anak, karena di sini solusinya nanti ini akan dipikirkan sendiri oleh murid, ya, berdasarkan kesadarannya. Ya. Jadi bukan kita guru yang mengintervensi solusi dari perbaikan masalahnya. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Nah, sekarang kita tanya jawab dulu. Apa perilaku di bawah ini atau tindakan yang biasa kita lakukan pada siswa ini, apakah masuk hukuman atau konsekuensinya? Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat kapan, kemudian bisa memutuskan apakah ini hukuman atau konsekuensi berdasarkan slide sebelumnya tadi. Ya, jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru ini hukuman atau konsekuensi? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya, jadi ini bersifat hukuman, ya, hukuman. Nah, karena tidak selaras, tidak relevan dengan pelanggarannya, ya, dan tidak memberikan manfaat, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman di kelas. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, hukuman, ya, karena tidak relevan dengan pelanggarannya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Ya, konsekuensi ini yang semestinya kita beralih, ya, dari menghukum secara fisik bisa memberikan konsekuensi bermanfaat. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, kita lihat kalau dia relevan dengan pelanggarannya berarti dia konsekuensi. Ya. Kalau
Lebih mengarah pada konsekuensi ya. Nah, kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit, diminta tinggal 15 menit karena kelas usai dan harus membahas ketertinggalannya. Ya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ibu guru saya paling cepat menjawab. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Ya, hukuman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini mana yang lebih baik Bapak Ibu yang memberikan manfaat untuk siswa kita, hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Dan kita akan nanti berharap kita bisa bergeser lagi dari tahapan hukuman kemudian ke tingkat konsekuensi dan pada tingkat atas yaitu restitusi. Ya, meskipun begitu kita masih berada pada konsekuensi dulu, kita mempelajari teori restitusi dan kita berusaha menerapkannya di kelas. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas mungkin sudah tidak terlalu perlu dibahas terlalu mendalam karena Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya. Ya. Dari keyakinan kelas ini, kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan ini lebih memotivasi seseorang ya, akan memberikan kesadaran, kemudian tidak berbentuk peraturan lagi. Kemudian kalau keyakinan ini ada tujuan mulianya, apa tadi tujuan mulianya? Itu yang ada pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian tahapan pembentukan menciptakan program kebajikan ini kita lihat kalau kita mau membuat keyakinan kelas, yang kita lihat dulu adalah daftar-daftar nilai kebajikan universal. Ada tadi itu yang banyak itu seperti rendah hati, kebersihan, kedisiplinan. Nah, itu kita lihat dulu daftarnya. Apa yang kita memutuskan dari daftar itu ya? Nah, misalnya kita mau mengambil poin kebersihan, itu adalah yang kita ambil. Nilai-nilai kebajikannya dulu yang kita ambil. Misalnya kebersihan, kedisiplinan, kemudian baik hati. Nanti baru kita rumuskan menjadi rumusan keyakinan kelas. Ya. Ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, pertanyaan-pertanyaannya jelas tidak membingungkan, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedapat mungkin menghindari kata jangan dan tidak, kemudian tidak terlalu banyak dapat diterapkan di kelas, dan yang paling penting dalam perumusannya ini siswa ikut berkontribusi memberikan usulan-usulan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ya, jadi poin-poinnya itu merupakan usulan-usulan dari siswa yang kita atur, kemudian kita revisi. Bersedia mengubah kembali kalau ada perubahan dinamika di dalam kelas. Kalau ada pelanggaran baru dan belum masuk dalam keyakinan kelas yang kita buat, maka kita tinjau kembali, bisa kita ubah atau kita tambahkan. Kemudian contoh keyakinan kelas ini. Jadi ini yang pertama harus kita tentukan dulu sebelum membuat keyakinan kelas. Jadi nilai kebajikannya dulu. Nah, misalnya kalau kita lihat organiknya di kelas atau kebutuhan utamanya itu kebersihan, kemudian kedisiplinan, kemudian sopan santun. Nah, berarti tiga nilai kebajikan yang kita mau angkat. Baru setelah kita tentukan nilai kebajikannya, barulah kita bikinkan rumusan keyakinan kelasnya ya, bersama berkolaborasi dengan muridnya. Ini contohnya kalau kebersihan ini jadi kita tentukan dulu nilai kebajikannya, baru rumusan keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi setiap perilaku manusia, perilaku peserta didik kita itu ada kebutuhan dasar yang menjadi motif di dalamnya. Ya, jadi ini mungkin yang harus kita pahami sebagai peserta didik dan mungkin merupakan ilmu yang baru kita dapat. Demikian juga dengan saya, bahwa di balik perilaku setiap siswa itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi atau yang ingin dipenuhi. Ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar di sini, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan ingin diterima, penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu misalnya kesehatan, rumah, makanan, perasaan aman, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu berhubungan dengan koneksi atau hubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, ingin disukai oleh lingkungan, ingin akrab dengan orang tua, kemudian suka belajar berkelompok,
kemudian suka pada gurunya, ya. Nah, itu karena ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau berprestasi, dianggap berharga, membuat perbedaan, pencapaian, dan ingin dihormati. Jadi ini penguasaan, ya. Kemudian seperti misalnya pada siswa kita kalau terjadi konflik, biasanya banyak didasari oleh penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan bebas mandiri, otonom, memiliki pilihan. Kemudian anak-anak dengan kebebasan ini biasanya menginginkan pilihan, kemudian banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain dan senang melakukan hal-hal baru dan menarik. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ini kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa. Kemudian biasanya mereka menikmati apa yang dilakukan. Kemudian mereka biasanya juga berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang mereka senangi. Suka akan permainan, mengoleksi barang, suka berdua, suka melucu, ya. Nah, itu jadi itu 5 kebutuhan dasar yang biasanya menjadi motif dari perilaku peserta didik kita, ya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa menceritakan kejadian yang mungkin ada salah satu dari motif ini, dari 5 kebutuhan dasar ini yang mendasari perilaku siswa kita. Ya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa sharing praktik baiknya. Ya, mungkin ada konflik di kelas. Nah, setelah ditanya-tanya ternyata ada salah satu dari kelima kebutuhan ini yang mendasari. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa sharing. Itu singkat barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pernah menemukan satu kasus di mana siswa dia malas ke sekolah, tetapi ketika dipanggil dia seperti tidak ada motivasi untuk belajar. Dia cuma mau di luar terus bermain dengan temannya. Artinya motivasinya yang rendah, ya? Iya, motivasinya yang rendah karena dia ingin bermain terus bersama temannya. Dia katanya merasa bosan kalau di sekolah, sehingga dia lebih banyak atau lebih suka tinggal di rumahnya dan bermain dengan temannya. Jadi lebih suka di rumah dan bermainnya. Iya. Tapi kalau menurut teman-teman ini kebutuhan dasar apa kira-kira yang ingin dipenuhi di sini oleh murid tadi? Ya. Kira-kira yang mana kira-kira? Iya. Jadi senangnya bermain, ya, sehingga malas ke sekolah, tidak suka dengan suasana di kelas, lebih suka bermain. Mencari kesenangan. Iya, betul sekali. Ya, jawabannya sangat yang sangat tepat dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Jadi ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ketika dia berada di sekolah, kebutuhan akan kesenangannya itu tidak tersalurkan. Jadi mungkin dia selalu ingin bermain, tapi tidak ada ruang di sekolah untuk bermain, sehingga malas ke sekolah. Nah, jadi dia lebih senang di rumah. Jadi menghindari ke sekolah karena kalau di sekolah dia tidak mendapatkan satu kebutuhan dasarnya, yaitu ini kesenangan, ya. Nah, rasa senang untuk bermain. Ya. Jadi bagus sekali kasus yang dikemukakan oleh rekan kita di sini. Ya. Nah, barangkali untuk sebagai contoh itu bisa kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan, kita sadar atau tidak sadar kita sebenarnya berperan memerankan 5 posisi kontrol. Nah, jadi biasanya satu masalah kita biasa memerankan 1 atau 2 posisi kontrol, ya. Mungkin di yang pertama ada masalah yang kita dapatkan, kita masih memerankan posisi kontrol teman. Karena masih pagi-pagi, ya, masih mood kita masih bagus.
Mungkin pada yang terakhir ada siswa bermasalah, kita juga sudah capek mengajar, mungkin kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Namun diharapkan kita berada pada posisi kontrol yang paling terakhir, yaitu posisi kontrol manajer. Ya. Di sini kita bisa melihat apa perbedaan dari kelima posisi kontrol ini. Jadi ketika siswa melakukan indisipliner atau pelanggaran, kita bisa melihat di sini perbedaannya. Kalau kita berkata seperti ini, berarti kita berada pada posisi penghukum, atau kita berada pada pembuat rasa bersalah, atau berada pada posisi sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ya. Jadi kalau kita menghadir kemudian menyakiti siswa, berarti kita penghukum. Ya. Kalau kita berkata kalau kamu tidak lakukan, saya akan, berarti kita penghukum. Hasilnya murid akan menjadi pemberontak, membentak, dan menyalahkan orang lain. Kemudian kalau kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah, kita biasanya banyak-banyak berceramah, ya. Kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi kita mengungkap rasa kecewa kita kepada dia supaya dia merasa bersalah, ya. Siswa kita merasa bersalah. Kata-katanya, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kemudian hasilnya siswa menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong, ya. Berarti kita disalahkan. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, itu kita akan membuat alasan-alasan untuk murid-murid. Kita akan berkata, lakukan untuk Bapak atau Ibu, ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Akibatnya murid akan ketergantungan pada kita, karena selalu kita yang membantu mengeluarkan dari masalah. Ya, ini mungkin juga banyak terjadi pada ibu-ibu kalau anak kita bermasalah di rumah. Kita selalu mengambil posisi kontrol sebagai teman, ya. Kemudian kalau pemantau ini guru akan menghitung dan mengukur, ya, dan selalu memantau. Kemudian kita akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian hasilnya murid menyesuaikan kalau diawasi, ya. Kemudian pada posisi yang paling terbaik ini manajer, ya. Jadi kita guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang melakukan indisipliner atau pelanggaran. Kita bisa menggunakan kalimat apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini dalam hal tersebut. Kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaiki, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi di sini ada penguatan karakter yang terjadi. Ya, jadi di sini siswa disadarkan akan kesalahannya, kemudian dikuatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, sehingga karakternya nanti akan berubah menjadi lebih baik. Dan ini sejalan dengan segitiga restitusi. Jadi kalau kita memerankan posisi kontrol sebagai manajer, maka kita akan menuju pada segitiga restitusi. Ini yang diharapkan bertumbuh dalam diri setiap pendiri, bahwa kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer ketika kita menghadapi masalah yang dilakukan oleh peserta didik kita. Ya, selanjutnya kita masuk pada restitusi, ya. Jadi ini mungkin sudah biasa kita dengar, tapi masih mengambang dalam pikiran kita, ya. Apa sebenarnya ini restitusi, ya? Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Ini menurut Diana Gosen, ya, dalam bukunya pada tahun 2004. Kemudian restitusi juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bukan hanya menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebusnya, tapi mengarahkan untuk menyadari kesalahannya dan menemukan solusinya. Kemudian melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak murid berefleksi. Jadi ada proses kolaborasi dalamnya antara murid dengan guru, ya. Jadi berefleksi bersama tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian
mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi di sini kita membimbing siswa untuk menyadari apa tadi pelanggaran yang dia lakukan, dan kemudian apa nilai-nilai yang mereka langgar, keyakinan kelas apa yang mereka langgar dalam perbuatan mereka tadi. Apakah mereka mau memperbaikinya, dengan cara apa mereka mau memperbaikinya. Jadi nanti murid sendiri yang mengungkapkan solusinya, bukan kita guru yang mengintervensi atau memaksakan solusi itu. Jadi ketika siswa yang mengungkapkan solusinya, berarti dia bisa melakukannya dengan kemampuannya, ya. Dan diharapkan akan tumbuh kesadaran dari dalam dirinya ketika mereka yang mengungkapkan solusinya. Tidak ada rasa terpaksa atau dipaksakan. Nah, kemudian ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya, ya. Nah, kemudian murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian belajar dari pengalaman mereka, ya. Nah, kemudian ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan pertama yang kita lakukan ketika menghadapi siswa yang membuat masalah, itu yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya dulu. Jadi dalam menstabilkan identitas ini ada beberapa langkah-langkah di sini yang bisa kita lihat. Ini. Jadi kalau kita menstabilkan identitas, bagaimana caranya? Kita membangun dulu koneksi dengan muridnya, menekankan nilai-nilai positif, menunjukkan empati kita. Jadi tidak langsung digertak atau dimarahi, karena siswa tidak akan leluasa untuk mengungkapkan motifnya kalau kita tidak menunjukkan empati. Kemudian mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian kita tanamkan pada siswa bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini tadi kata-kata yang bisa kita katakan pada mereka. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kalau kita sudah berkata seperti ini, siswa merasa tidak takut lagi. Jadi merasa leluasa untuk mengungkapkan motifnya, kenapa sampai terjadi hal ini, pelanggaran ini, ya. Jadi tidak gertak atau langsung kita marahi. Karena kalau seperti itu, siswa bisa menyembunyikan motif sebenarnya kenapa dia melakukan pelanggaran ini, kenapa pelanggaran ini terjadi. Jadi kita katakan ya bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kalau ibu atau bapak ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan seperti itu, ya. Misalnya ada siswa kita yang terlambat datang ke sekolah, jangan kita langsung bilang, kenapa terlambat? Ya, jadi langsung takut siswa kalau kita berkata seperti itu. Jadi kita tanya dulu, kenapa terlambat? Saya terlambat bangun bu, atau orang tua saya terlambat mengantar. Jadi kita hibur dulu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat ke sekolah, terlambat diantar oleh suami misalnya, ya. Dan ibu hargai karena kamu walaupun terlambat, tapi kamu sudah datang ke sekolah. Jadi kita berikan dulu penghiburan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kita pindah pada validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu guru menjelaskan konsekuensi dari tindakan murid, kemudian guru memahami setiap perilaku yang didasari oleh motif pemenuhan kebutuhan yang 5 kebutuhan tadi, kemudian guru memahami alasannya, kemudian mengubah identitas gagal menjadi sukses, kemudian guru membimbing murid melihat dari sudut pandang orang lain. Ya, jadi pada tahap validasi ini kita bisa berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya. Kemudian yang tahapan terakhir, ini setelah kita kita membangun koneksi dengan siswa dan mengatakan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, dan itu pun juga pernah. Kemudian di sini kita mulai menggali motif. Kamu tentu ada alasan atau cerita hari ini kenapa sampai terlambat misalnya ke sekolah, ya. Kemudian ini yang terakhir menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kamu sepakati, ya. Nilai keyakinan kelas apa yang belum dilaksanakan masih hari ini. Mungkin siswa menjawab membiasakan diri masuk kelas tepat waktu. Jadi seperti itu. Dari secara tidak langsung anak-anak menyadari bahwa ada keyakinan kelas yang telah dilanggar di sini, ya. Kemudian kamu mau jadi seperti apa, ya? Kemudian seperti apa? Mau memperbaiki bu, saya tidak terlambat lagi. Caranya bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan tidak berjalan lagi bu, tidak main Facebook sampai tengah malam. Jadi saya bisa bangun cepat bu. Jadi anak-anak sendiri nanti yang akan menceritakan
keyakinan. Nah, di sini kita membahas nilai-nilai yang diyakini, membimbing murid menemukan solusi, memberi dukungan atau dorongan, mendorong murid untuk mencoba pilihan yang berbeda. Ya. Nah, jadi sekian pemaparan slide saya tentang disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas atau ada yang mau menambahkan penguatan, saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya setelah kita sama mendengarkan materi budaya disiplin positif. Sehubungan dengan masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah, misalnya terjadi perkelahian antar siswa sampai 4 atau 5 orang yang terlibat. Pertanyaan saya, apakah diadakan restitusi secara bersama terhadap keempat anak tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Ibu BK. Ya, jadi perkelahian atau tawuran ini sering terjadi ya di lingkungan sekolah mana saja ya. Jadi untuk menyelesaikannya kita mengambil langkah restitusi. Ketika terjadi tawuran biasanya mungkin bukan hanya 2 orang siswa ya Pak, mungkin lebih dari 2 orang siswa, biasa 4 atau 5 dan sebagainya ya. Pada saat restitusi itu kita sebaiknya merestitusi siswa satu persatu. Kenapa satu persatu? Karena setiap siswa ini mungkin memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Jadi mungkin ada yang melakukan tawuran tadi, ikut melakukan tawuran karena kebutuhan dasarnya akan kesenangan, senang karena ikut berkelahi. Kemudian mungkin si B melakukan ini karena dia kebutuhan dasarnya akan penguasaan, mau berkuasa atau memiliki power atas teman-temannya. Ya, dan mungkin ada juga yang mungkin lebih lagi kepada motivasi kebutuhan ingin dicintai, rasa kasih sayang, ya, kasih sayang dan ingin diperhatikan atau ingin diterima. Misalnya siswa ini biasanya sehari-hari dalam kelas tidak terlalu diperhatikan oleh guru, ya, mungkin karena kemampuannya di bawah rata-rata. Mungkin dia berpikir kalau saya ikut tawuran, saya akan diperhatikan oleh guru. Ya, jadi itu berarti dia kebutuhannya itu ingin rasa kasih sayang dan ingin diterima. Ya. Jadi motivasi setiap orang melakukan sesuatu itu biasanya berbeda-beda. Jadi ketika direstitusi, walaupun permasalahannya sama, hendaknya direstitusi satu persatu untuk menggali motif dari kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Ya, seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus ya, dan menginspirasi dari Pak Guru BK. Teman-teman yang lain ada pertanyaan atau ada penguatan mungkin atau ada tambahan? Ya. Jadi kalau atau Pak dari Pak Siswan, Pak Sakaria, mana Pak Sakaria? Ada yang ingin ditanyakan atau ada tambahan atau penguatan dari Pak Sakaria? Ya. Ibu Wakil mungkin, Anda sudah jelas Bu? Ya. Nah, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman dan sudah cukup jelas pemaparannya, ya, saya kasih penguatan dulu sebelum saya tutup ya, bahwa disiplin positif ini ya, jadi bahwa untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini ada konsep-konsep yang harus kita pelajari ya. Nah, dari konsep-konsep itu seperti disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ini saling berkaitan satu sama lain. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan konsekuensi ya, supaya kita bisa mengalami melakukan pergeseran perlakuan kepada siswa ya, menuju ke tingkat
bisa mengalami perubahan karakter ya. Nah, jadi sedapat mungkin kita menghindari hukuman ya. Kita bergeser pada restitusi atau paling tidak pada konsekuensi ya. Ya, jadi seperti itu perbuatannya. Diharapkan melalui pemaparan ini ada manfaat yang bisa didapatkan oleh teman-teman ya, kemudian membawa perubahan pola pikir dan mindset kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nih.